Selamat datang, Infilami adalah Infinix Note Edge, dan hari ini saya akan menunjukkan beberapa trik dan tips yang bisa Anda lakukan di perangkat ini. Jadi, untuk memulai, mari kita buka pengaturan kita dan saya akan jujur, ini tidak akan menjadi sesuatu yang rumit. Saya sebenarnya tidak terlalu banyak menghabiskan waktu, atau saya memang tidak punya banyak waktu untuk mencari seperti hal-hal terdalam yang mungkin bisa Anda temukan. Jadi, harap diingat saja dalam hal apapun. Dengan itu sudah dijelaskan. Kita bisa mulai dengan menavigasi sedikit lebih jauh ke bawah dan Anda akan melihat Infinix AI. Abaikan saja bagian ini sepenuhnya. Saya bukan salah satu YouTuber yang akan membicarakan omong kosong AI dalam hal apapun. Di bawah bagian wallpaper dan personalisasi ada bagian umum di mana Anda bisa menyesuaikan tampilan perangkat Anda. Jadi, kita punya hal-hal seperti tema, always on display icon, font, dan sebagainya. Dan Anda bisa melakukan kustomisasi yang cukup bagus di sini. Sekarang, satu hal menarik di sini adalah misalnya dengan wallpaper Anda. Salah satu hal yang bisa Anda lakukan saat ini adalah misalnya salah satu hal seperti ini. Jadi jika Anda melihat ikon-ikonnya, mereka berada di belakang subjek dari wallpaper tersebut. Anda sebenarnya tidak bisa memindahkan ikon-ikon itu, misalnya ke bawah karena itu akan berada tepat di belakang subjek. Jadi ini semacam mencegah Anda melakukannya. Tapi Anda bisa mengatur beberapa jenis wallpaper yang pada dasarnya akan bekerja seperti ini. Sekarang mari kita lihat apakah saya bisa mencari tahu bagaimana cara melakukannya, karena saya sendiri belum pernah mengaturnya. Mari kita lihat, sepertinya ini tidak akan berhasil karena posisinya terlalu ke atas. Coba mari kita perhatikan baik-baik. Tidak, sepertinya mari kita coba periksa sekali lagi dengan lebih teliti. Apakah ada sesuatu di sini? Jadi, kita bisa melakukan hal yang semacam seperti yang Anda lihat di sini. Jadi ini benar-benar tergantung pada konten yang terlihat saat ini. Ini semacam berinteraksi dengan jam, tapi jika kamu mendorongnya terlalu jauh, kamu bisa lihat itu kemudian terdorong ke belakang. Jadi jika wallpaper, subjek utama dari wallpaper itu, mengambil terlalu banyak ruang pada wallpaper tersebut, biasanya akan terdorong, seperti wallpaper lain pada umumnya, ke belakang. Tapi kamu punya opsi jika kamu memiliki beberapa jenis wallpaper, kamu akan membutuhkannya. Kamu tahu, coba-coba saja dengan ini seperti yang bisa kamu lihat saat kamu melakukan zoom in dan zoom out, menggesernya ke kiri atau ke kanan, ini akan secara otomatis menyesuaikan sehingga kamu bisa menemukan posisi yang kamu inginkan. Atur subjek wallpapermu agar bisa berinteraksi dengan cara apapun yang kamu mau dengan elemen lain di layar. Ngomong-ngomong, selanjutnya aku akan beralih ke Always on Display, dan di sini, jika kita mengaktifkannya, kita bisa mengubah beberapa opsi untuk Always on Display. Nah, sebagai contoh di sini, misalnya kita punya konfigurasi tampilan, jadi kita punya berbagai macam pilihan pengaturan widget di dalamnya. Oke, jadi di sini kita bisa menambahkan apa saja yang akan terlihat, seperti menambahkan level baterai kita, cuaca, penghitung langkah, apa itu kesehatan, dan beberapa yang lainnya. Sekarang, jika kita kembali ke sini, jika kita mulai menggulir ke bawah, kita akan menemukan banyak opsi untuk menyesuaikan tampilan Always on Display. Meskipun begitu, saya ingin cepat-cepat menyebutkan bahwa apapun yang kamu tambahkan dalam hal seperti mempercantik tampilannya, itu pada dasarnya berarti jika kamu menggunakan Always on Display milikmu sendiri. Jadi sekarang, seperti ini apapun yang terlihat sebenarnya, ya akan menguras baterai. Jadi, ketika kamu menambahkan semacam hiasan tambahan, mungkin semacam desain seperti ini, lihat seberapa banyak ruang yang akan digunakan oleh itu. Sebenarnya itu tidak memakan banyak ruang, jujur saja. Jadi ini bahkan mungkin lebih hemat daya dibandingkan jam asli yang diaktifkan secara default. Nah, itulah yang tadi saya maksudkan. Tergantung seberapa banyak konten yang terlihat di layar Always on Display. Dan jika kamu menggunakan Always on Display secara permanen atau sesuai jadwal,
dan lain sebagainya. Hal ini akan memengaruhi daya tahan baterai Anda, jadi secara umum, jika Anda ingin menggunakan Always on Display, saya sarankan untuk mencari sesuatu yang memakan ruang seminimal mungkin. Jadi kalau misalnya, mari kita lihat apa yang kita punya. Saya rasa sesuatu seperti ini mungkin hanya memakan sedikit ruang. Mari kita cek. Ups. Ya, jadi ini benar-benar dirancang untuk memakan ruang yang sangat minimal sekali. Jadi, jika Anda perhatikan dengan saksama pada bagian ini, segala sesuatu yang bisa kita temukan di area ini, mulai dari jarum penunjuk untuk jam dan juga penanda-penandanya, bersama dengan Kamis 2 April, hanya bagian ini saja, itulah bagian yang benar-benar menyalakan layar. Sisa latar belakang di layar sebenarnya dalam keadaan mati. Jadi apapun yang kamu pilih di sini, semakin banyak konten yang terlihat, semakin banyak bagian layar yang harus dinyalakan, dan semakin banyak baterai yang akan terkuras. Jadi itulah sebabnya saya menyarankan untuk memilih sesuatu yang memakan ruang seminimal mungkin. Dengan begitu, kamu juga bisa menjalankan ini sedikit lebih lama. Secara permanen, bukan hanya 10 detik seperti yang kita punya di sini, atau 5 detik, entah berapa sekarang. Tentu saja ada opsi lain yang bisa dikustomisasi di sini. Saya tidak akan membahas semuanya. Jadi mari kita lanjut ke tampilan dan kecerahan, dan di sini kita punya tema terang dan gelap di bagian paling depan. Dan ini masih berkaitan dengan hal yang tadi saya bicarakan seperti Always on Display. Jadi apapun yang menggunakan mode gelap dan memakai. Tidak, bukan sekarang. Maaf, tadi saya mendapat telepon. Pokoknya, apapun yang menggunakan latar belakang hitam sepenuhnya. Jadi ini tidak terlalu terlihat sekarang, biar saya tingkatin exposure-nya dan mungkin juga membersihkan layarnya sedikit. Sekarang ini hal tersebut akan menjadi jauh sedikit lebih terlihat dengan sangat jelas. Tapi tetap saja, ini masih hampir tidak terlihat. Kamu bisa melihatnya dari sudut tertentu, atau saya bisa menaikkan exposure-nya ke tingkat yang lebih ekstrim lagi. Nah, seperti itu. Jadi apapun yang benar-benar hitam, seperti area di sini dan di sekitar teks ini, bagian-bagian layar tersebut sebenarnya benar-benar mati. Tidak ada daya yang dialirkan ke layar di bagian yang benar-benar hitam ini. Tapi yang seperti ini, di mana ada sedikit sentuhan abu-abu yang sangat halus. Sekarang saya benar-benar menaikkan exposure kamera. Seperti yang bisa kalian lihat, tangan saya di sini seperti benar-benar terang benderang, seperti kedatangan Kristus kedua. Jadi meskipun hampir tidak terlihat, sebenarnya ada daya yang dialirkan ke layar untuk menyalakan piksel-piksel ini, sehingga menghasilkan warna abu-abu seperti ini. Jadi dengan itu dalam pikiran, mari kita turunkan lagi ke tingkat yang wajar. Jadi dengan itu dalam pikiran, kamu bisa menggunakan mode gelap atau mode terang, tapi dengan mode gelap kamu akan mendapatkan di aplikasi tertentu. Dan secara visual, semacam pengelompokan, mari kita sebut begitu, tingkat baterai yang berbeda-beda. Dan jelas, ini mungkin akan meningkatkan daya tahan baterai kamu secara umum dibandingkan dengan mode terang. Jadi jika kamu ingin perangkatmu bertahan selama mungkin, terutama dengan fitur Always on Display, ini bisa jadi pilihan yang jauh lebih baik. Sekarang saya ingin memberikan sedikit peringatan untukmu. Biasanya ketika kamu masuk ke layar utama, misalnya ada banyak perbedaan. Layar ini tetap seterang sebelumnya, meskipun sekarang tampilannya gelap, berbeda dengan putih seperti sebelumnya. Layar tetap menggunakan energi. Semuanya seperti wallpaper dan icon, tidak ada yang berubah pada mereka, jadi mereka tetap menggunakan energi sebanyak sebelumnya. Namun aplikasi tertentu akan masuk ke mode gelap, seperti pengaturan, yang akan mengurangi konsumsi daya layar. Sekarang, jika kita gulir lebih ke bawah, kita punya beberapa opsi seperti refresh rate layar, yang entah kenapa diatur ke standar. Saya bahkan tidak sadar kalau itu diatur ke standar. Mungkin saya mulai tua. Aduh. Nah, di sini kamu bisa lihat ada 3 pilihan berbeda. Sebenarnya ini hanya 2 pilihan. Kalau kamu lihat auto switch dan high, keduanya hampir sama. Jadi secara otomatis akan beralih ke refresh rate layar yang optimal berdasarkan skenario, menyeimbangkan tampilan yang mulus dan daya tahan baterai.
Nah, ini sebenarnya hanya cara panjang lebar untuk memberitahumu bahwa layar akan berjalan hingga 120 frame per detik, tergantung pada kontennya, yang jika kamu baca di bagian high, itu sampai 120 Hz untuk beberapa aplikasi. Sekarang mungkin saya bukan ahli kata-kata di sini, tapi saya bisa jelas melihat bahwa ini pada dasarnya adalah pilihan yang sama saja. Hanya karena mereka merangkai kata-katanya sedikit berbeda, keduanya tetap berjalan hingga 120 frame dan sejujurnya agak aneh kalau kita punya kedua opsi ini. Tapi belakangan ini saya mulai melihat hal ini. Di ponsel kedua saya juga melihat ini. Yang pertama tadi adalah Xiaomi. Perusahaan-perusahaan memberikan opsi ini kepadamu. Jadi ketika kamu memilih atau di Xiaomi, sepertinya namanya custom. Kamu punya opsi untuk masuk ke pengaturan refresh rate dan memilih aplikasi mana yang akan berjalan di refresh rate berapa. Jadi ini adalah opsi yang luar biasa. Saya pribadi sangat suka fitur ini dan saya harap semua perangkat mendapatkan pembaruan seperti ini agar kita semua bisa memanfaatkannya. Sebenarnya tidak banyak alasan mengapa aplikasi tertentu harus berjalan di refresh rate tinggi, tapi kenyataannya memang begitu. Jadi, mari saya beri contoh. Oke, sebenarnya tidak ada, tapi YouTube itu bisa jadi salah satunya. Sekarang YouTube diatur ke 90 saat ini, tapi misalnya kita bisa mengaturnya ke 60. Sekarang kamu mungkin berpikir, kenapa begitu? Kenapa saya harus melakukan itu? Alasannya adalah, semua jenis video di YouTube hanya akan diputar maksimal pada 60 frame per detik. Jadi, jika diatur lebih tinggi, karena ada konten yang bergerak, ponsel secara otomatis akan berpindah ke refresh rate yang lebih tinggi daripada konten yang sedang kamu tonton. Dan konten yang kamu tonton hanya bisa maksimal di 60 frame. Jadi, jangan ada banyak insentif untuk menaikkannya lebih jauh. Satu-satunya perubahan terjadi saat kamu menggulir ke atas dan ke bawah, seperti misalnya di sini. Saat menggulir, kamu akan terkunci pada refresh rate yang sudah kamu pilih di sini. Jadi jika diatur ke 60 dan kamu menggulir feed YouTube, itu juga akan berjalan di 60. Jadi tampilannya akan kurang menarik dibandingkan dengan 120. Tapi keuntungannya di sini sekali lagi adalah daya tahan baterai. Dengan memilih refresh rate yang lebih rendah, karena kamu tidak perlu menjalankan di tingkat yang tinggi, kamu akan mendapatkan refresh rate yang lebih baik, dan sebenarnya kamu tidak terlalu banyak kehilangan selain itu. Satu-satunya kekurangannya adalah ketika kamu, biar saya tunjukkan saja. YouTube. Di mana sih ini? Nah, ketemu YouTube. Jadi ketika kamu, ada koneksi internet ya. Jadi ketika kamu hanya melihat konten umum di sini dan kamu menggulir ke atas dan ke bawah, itu juga akan berjalan di 60, jadi akan terasa agak lebih patah-patah, kurang mulus. Dan ini satu-satunya kekurangannya, tapi begitu kamu membuka video dan mulai menontonnya, seharusnya tidak ada perbedaan yang terasa antara 60 dan 120. Meskipun secara teknis layarnya berjalan 2 kali lebih cepat, ada 2 kali lebih banyak frame yang ditampilkan di layar, konten yang kamu tonton tidak mendapatkan 2 kali lebih banyak frame. Layar kamu hanya mencoba menampilkan 2 kali frame rate dari konten yang kamu tonton, tapi tidak melakukan hal ekstra apapun dengan itu. Jadi itu hanya akan membuang-buang baterai kamu. Dan ini adalah opsi yang luar biasa yang saya harap akan ada di semua ponsel di masa depan. Karena ini memberikan kamu fleksibilitas yang sangat baik untuk apapun yang ingin kamu lakukan. Yang juga memungkinkan kamu menjalankan layar dengan refresh rate tinggi sambil tetap mengoptimalkan daya tahan baterai yang sangat menyenangkan. Nah, selain itu, jika kamu tidak melihat banyak perbedaan antara 60 dan 120, yang mana memang ada beberapa orang yang tidak, maka saya sarankan tetap menggunakan mode standar. Ini akan memberikan daya tahan baterai terbaik. Sekarang, jika kamu memang melihat perbedaannya, saya justru menyarankan untuk memilih mode tinggi dan atur spesifikasi aplikasi di sini. Jadi kita bisa menyesuaikan aplikasi mana yang menggunakan frame rate tertentu. Secara default, sepertinya semuanya diatur ke 90. Jadi kamu tentu saja bisa mengubah aplikasi mana saja yang kamu inginkan. Perlu diketahui, semua platform streaming yang menayangkan konten seperti film, acara TV, video, dan sejenisnya yang tidak berjalan langsung dari ponselmu, sebagian besar hanya akan maksimal di 60 frame. Bahkan platform streaming yang menayangkan acara dan film, sebenarnya konten yang kamu tonton di sana malah lebih rendah lagi, biasanya hanya di 24 frame, jadi bagaimanapun juga kamu hanya bisa sampai 60. Jadi tetap gunakan pengaturan itu dan ini akan membuat baterai kamu jauh lebih awet. Sekarang kalau kita lanjut di sini, kita punya fitur kecil yang menarik.
Ada pengalihan ke navigasi sistem yang menurut saya ada di pengaturan sistem, dan kamu bisa memilih antara tombol di sini atau gestur di sini. Selain itu, kita juga bisa melakukan beberapa hal, misalnya meningkatkan atau menurunkan sensitivitas gestur. Khususnya gestur kembali, jadi yang ini di mana kamu mendapatkan panah dari samping. Jadi kalau saya tingkatkan, sebenarnya tidak menyorotkannya oke, dengan menaikkan nilainya, sekarang saya bisa menggeser dari bagian layar yang lebih dalam untuk mengaktifkan gestur tersebut. Biasanya, kamu akan mendapatkan seperti, coba saya lihat, mungkin ada, tapi sepertinya terganggu oleh tampilan mode gelap. Apakah ada di sini? Tidak ada apa-apa di sini. Jadi biasanya kamu akan melihat garis biru di sisi-sisi di sini. Garis itu menunjukkan, di mana jari kamu harus berada di garis biru itu untuk bisa bergerak keluar dari situ. Untuk memulai gestur tersebut, dengan menaikkan nilainya, kamu pada dasarnya memperpanjang garis biru itu lebih ke dalam layar, sedangkan jika kamu menurunkannya, garis itu akan menyusut. Jadi kamu harus lebih presisi saat melakukan gestur kembali. Secara umum, saya suka membiarkannya seperti apa adanya, tidak terlalu banyak berubah. Tapi hal lain yang memang berubah adalah asisten suara yang sangat buruk di sini. Jadi kamu bisa menggeser dari salah satu sudut bawah untuk mengaktifkan asisten suara. Sekarang ada banyak sekali cara untuk mengaktifkan sampah ini. Jadi seperti yang saya bilang, saya tidak seperti YouTuber lain. Saya tidak akan memuji AI dan semacamnya, saya justru akan secara aktif membencinya. Jadi ini salah satu hal yang akan saya tinggalkan saja. Kamu tahu, menggeser dari sudut seperti ini, saya lebih suka begitu. Mungkin saya saja yang salah, mungkin saya memang sedang mabuk, dan kamu tahu saya sedang mencoba pulang, tapi saya benar-benar tidak bisa melakukannya dengan benar. Jadi saya malah mengaktifkan asisten suara yang sangat buruk itu. Saya tidak mau itu, saya tidak mau, jadi biar saja. Sekarang kamu juga tidak. Kamu bisa menggeser dengan cara aneh apapun dari sudut, asalkan tidak terlalu dekat dengan bagian bawah halaman, dan itu akan kembali ke beranda. Jadi itu salah satu hal yang bisa dilakukan, dan kita juga punya tombol power yang meluncurkan apa? Apa-apaan ini? Wow, suaramu terdengar sangat robotik. Aku suka itu. Seharusnya kita punya opsi tombol power di sini, jadi aku akan cepat-cepat mencarinya. Lihat, itu dia tombolnya. Sudah ketemu. Sekarang silakan Anda tekan dan tahan tombol power tersebut sebanyak 2 kali secara perlahan, sampai perangkatnya benar-benar merespons dengan baik. Asisten digital, kamu tahu, terima kasih, kita akan pindah ke Power Mini. Jadi sekarang kalau kamu menahannya, kamu akan mendapatkan ini. Sekarang lagi, itu hanya cara lain untuk meluncurkan AI, dan jangan khawatir, aku belum menghapus semuanya. Masih ada 3 cara berbeda yang bisa kamu gunakan untuk meluncurkan AI. Ngomong-ngomong, jadi 3 cara berbeda yang bisa kamu lakukan adalah lewat suara. Perintah suara, jika kamu sudah mengaktifkannya, yang mana bisa kamu aktifkan di sini. Itu salah satu caranya. Cara kedua adalah dengan mencari Google atau Gemini, yang hampir pasti sudah ada di perangkat ini. Apa? Apa sih ini? Nggak mungkin, ini nggak ada di sini. Kelihatannya memang nggak ada di sini, tapi kita semua tahu di mana letaknya. Jujur saja, nggak ada dari kita yang tertipu seolah-olah kita pegang ini. Maaf, maksudnya bukan ini, kamu lakukan ini, Voila. Pada dasarnya, kita tetap punya asisten kita. Jadi kamu mungkin tidak punya Gemini sebagai aplikasi, tapi kamu masih bisa membukanya dengan cara ini, itu cara lain, dan aplikasi Google juga secara teknis memberimu akses ke Gemini, meskipun namanya bukan Gemini secara harfiah. Aplikasi itu tetap terhubung dengan fitur ini juga, dan ini Android, jadi aplikasi ini memang sudah tertanam di dalamnya. Sekarang aku cukup yakin kalau aku masuk ke pengaturan, dan ini dia pengaturannya, dan ayo kita cek dengan cepat, karena aku sebenarnya cukup penasaran soal ini. Di mana sih aplikasi-aplikasinya? Ini dia manajemen aplikasi, daftar aplikasi. Entah kenapa tidak muncul di sini. Jujur saja, itu cukup mengejutkan. Nggak tahu juga kenapa nggak muncul. Biasanya kamu bisa menemukan Gemini di situ. Mungkin Google mengubah sesuatu sedikit, tapi
Bagaimanapun juga, jadi kamu benar-benar punya dua cara berbeda untuk meluncurkannya. Tetap saja, meskipun kita sudah mematikan dua di antaranya. Jadi, satu hal terakhir yang ingin aku bahas sebenarnya adalah fitur Circle to Search yang tadi ada di bawah navigasi sistem yang sudah kita buka. Kamu bisa mematikannya. Sebenarnya aku suka banget dengan opsi ini. Meskipun ini sebagian menggunakan AI, tapi kali ini memang begitu. Fitur ini tidak terlalu mengganggu dan sejujurnya kamu bisa mengaktifkannya dengan aksi tertentu yaitu menahan bar di bagian bawah. Bisa juga dengan tombol home yang berbentuk lingkaran jika kamu menggunakan tombol atau dengan bar dan itu akan mengaktifkannya. Dan yang akan dilakukan adalah memindai apapun yang ada di halaman dan memberikanmu beberapa opsi, misalnya seperti menyalin teks yang ada di sini. Jadi kamu bisa langsung memilih teksnya lalu menyalinnya. Izinkan saya cepat menyalakan atau menghubungkan ke jaringan. Nah, sudah. Jadi sekarang, jika saya menahannya, saya bisa, seperti yang kamu lihat, mengklik sebuah teks. Teks itu akan otomatis terseleksi dan juga langsung dicari secara otomatis. Tapi ini bukan satu-satunya kemampuannya. Pilihan sebenarnya jauh lebih berguna. Misalnya saya akan menampilkan ini. Jadi di bagian belakang sini, kita punya beberapa bahasa berbeda yang terlihat. Ini hanya lembar spesifikasi kan. Jadi mari kita ambil ponsel kita, buka kamera, dan kamu bisa mengambil foto atau cukup arahkan kamera ke apa yang ingin kamu terjemahkan, misalnya dalam kasus ini. Ini akan meluncurkan fitur Circle to Search atau saya yang meluncurkannya dan itu akan membekukan apapun yang terlihat di layar. Dan sekarang saya bisa langsung klik di sini pada terjemahan dan teksnya langsung diganti begitu saja. Teks yang ada di kotak itu langsung digantikan dengan terjemahan bahasa Inggrisnya. Kamu bisa melihatnya dan di situ tertulis bahwa teks tersebut sedang diterjemahkan dari bahasa Mandarin ke bahasa Inggris. Secara teknis ada dua bahasa yang berbeda yaitu Mandarin dan ada juga sepertinya seperti Jepang. Sepertinya begitu. Sebenarnya saya benar-benar tidak tahu. Sebagian besar saya hanya menebak saja. Kadang-kadang akan tertulis bahwa itu bahasa Mandarin, kadang-kadang Jepang. Saya rasa tergantung apa yang dipilih karena saya sudah mencoba ini beberapa kali. Jadi, secara umum sebenarnya ini menerjemahkan dua bahasa yang berbeda sekaligus ke dalam bahasa Inggris. Jika kita gulir ke bawah, kamu bisa melihat keduanya diterjemahkan. Dan selain itu, yang bisa kamu lakukan adalah misalnya mencari hal-hal acak yang biasanya mungkin agak sulit untuk kamu temukan. Jadi misalnya saya akan melepas jam tangan saya. Seperti biasanya, ini contoh yang bagus. Jadi ini adalah sebuah jam tangan, tidak ada yang istimewa, jelas bukan Rolex. Tapi hanya dengan melihatnya, kamu mungkin akan cukup kesulitan untuk menebak ini sebenarnya apa selain mereknya kan? Kamu tidak akan tahu modelnya dan sejujurnya Timex membuat sangat banyak jenis jam tangan yang berbeda. Beberapa di antaranya bahkan mungkin terlihat mirip, tapi mereka seperti merilisnya, hanya mengubah sedikit saja, hanya tampilannya saja, sedikit sekali. Atau kamu mungkin saja punya barang yang sama, hanya beda tali, dan itu bisa saja punya nomor model yang benar-benar berbeda. Jadi bagaimanapun juga, dengan itu dikatakan aku akan cepat-cepat membaliknya ke bagian belakang. Supaya kita bisa cepat melihat nomor modelnya, dan itu di mana ya? Nah, jadi inilah dia penampakannya. Di sini, nomornya adalah TW2V24800. Sekarang hal terakhir yang penting adalah angka 24.800. Ini pada dasarnya adalah apa sih nomor model dari ini? Dengan membaliknya kamu sebenarnya bisa melihat sedikit lebih banyak informasi tentangnya. Dalam arti tertentu karena kamu bisa lihat kalau ini jam tangan otomatis sepenuhnya tapi sebenarnya itu tidak terlalu penting. Jadi yang bisa aku lakukan sekarang adalah membuka kamera kali ini. Kamu tahu nggak? Aku akan langsung ambil fotonya saja. Nah, ini dia. Dan dengan foto itu, perlu diingat seperti yang aku bilang, aku sama sekali nggak tahu ini apa. Aku benar-benar cuma melihat ini di pergelangan tangan seseorang, ambil foto, dan itu saja. Itu saja yang aku punya, jadi sekarang aku bisa tahan lingkaran untuk mencari. Sepertinya aku perlu melakukannya. Nah, ini dia, biar kelihatan dan aku tinggal ketuk saja. Sekarang aku akan, sebelum benar-benar masuk ke detailnya,
Aku mau bilang kalau foto ini sebenarnya nggak terlalu bagus. Tali kulit coklat di sini ya, karena pencahayaannya, warnanya di foto jadi nggak terlalu coklat. Maksudku, di kasusmu warnanya hampir terlihat hitam, tapi ini memang karena eksposur kamera sebagian. Tapi tetap saja, di fotonya sendiri menurutku ini masih terlihat sedikit lebih gelap dari aslinya sekarang. Di tanganku di sini. Jadi itu penting, karena hal-hal seperti pencarian di sini juga bisa jadi salah karena tali yang terlihat gelap seperti ini. Dan kamu bisa lihat, ini memang salah karena menunjukkan versi tali hitam di sini. Ini benar-benar hitam, tapi misalnya yang ini di sini adalah coklat. Dan ini adalah jam tangan yang sebenarnya aku punya. Aku rasa ada yang agak berantakan di sini. Nah, jadi inilah jam tangan yang sebenarnya aku miliki sekarang. Selain hanya punya foto, ini sebenarnya tidak terlalu membantu, kan? Jadi kita bisa terus mencarinya dan berdasarkan gambar kita bisa coba menemukannya. Atau kita bisa kembali ke sini dan oke, ini sangat mirip. Harganya 24.700. Jam tangan yang aku punya dan tadi aku tunjukkan adalah seri 800. Jadi yang 700 ini adalah yang talinya hitam. Jadi seperti yang aku bilang, ini agak membingungkan meskipun anehnya yang ini tertulis 800. Oke, tapi aku sudah bisa lihat, nah ini dia, dan saat aku klik ini aku bisa yakin bahwa ini akan membawaku ke informasi yang benar tentang ini. Karena produk yang baru saja saya buka ini benar-benar persis sama dengan yang saya punya di sini. Lihatlah ini adalah barang aslinya. Saya membeli ini langsung dari penjual ini melalui situs web resmi milik mereka tersebut. Jadi intinya, aku bisa benar-benar yakin bahwa yang muncul di sini adalah nomor model yang benar. Karena memang itu yang aku beli dari orang tersebut. Nah, biasanya kamu tidak akan punya kepastian seperti itu, kan? Tapi kamu bisa mulai melihat-lihat gambar dan kamu akan bisa menemukan apa yang kurang lebih kamu cari. Dan kamu bisa lihat, sepertinya yang aku cari adalah yang ini di sini. Tapi lagi, yang ini punya tali coklat dan harganya 700, sedangkan yang tadi 800. Jadi itu agak aneh. Tapi ini benar-benar barang yang sama. Dan kamu bisa dengan jelas melihatnya. Ups, kembali. Jadi ya, ini memang barang yang sama. Sekarang kalau kamu ingin menunjukkan hari kerja merah dan yang hitam di punyaku, hanya hari Minggu yang berwarna merah. Sisanya berwarna hitam. Jadi bagaimanapun juga, ini membuatannya sangat mudah untuk menemukan barang-barang seperti ini. Barang-barang yang punya banyak varian berbeda, banyak perubahan. Misalnya seperti jam tangan yang punya banyak sekali merek berbeda, banyak model yang berbeda juga. Kamu tinggal arahkan kamera, ambil foto, atau cukup aktifkan circle to search saat kamu melihatnya, lalu ketuk saja, dan itu langsung menemukannya. Sekarang ini memang bekerja jauh lebih baik sejujurnya saat kamu benar-benar melihatnya di browser, di mana fotonya jauh lebih berkualitas tinggi. Jadi katakanlah, masih dengan hal yang sama, bisa nggak sih pergi aja dengan ini? Aduh, demi Tuhan kamu bodoh ya. Aku cuma memilih apapun lah. Oke, jadi aku akan melakukan sesuatu seperti lagi. Mari kita ke gambar. Oke. Maaf soal itu ya. Di sini, bagaimana kalau kita nggak melakukannya? Oke, kalau begitu mari kita segera kembali ke sana sekarang juga. Jadi di sini, kita akan punya banyak foto berbeda kan? Jadi lagi, seperti yang tadi aku lakukan, aku sama sekali nggak tahu model apa masing-masing ini, tapi mungkin dengan mengklik fotonya aku bisa mengetahuinya, tapi kita bisa klik salah satu dari mereka, tidak ada nomor modelnya. Tapi fotonya cukup bagus, jelas. Jadi, hal itu terasa sangat aneh sekali. Bukan teksnya. Nah, ini seharusnya lebih akurat karena foto yang aku pilih sangat jelas. Warna-warnanya di sana terlihat jelas, jadi circle to search bisa lebih mudah mengenali ini apa. Dan ini memberitahuku bahwa ini adalah 10200 dan 10200. Dan gambar yang terlihat di sini adalah yang barusan aku coba cari. Jadi itu dia.
Seperti yang sudah aku bilang, ini adalah alat yang cukup serbaguna dan bukan cuma itu saja yang bisa dilakukan. Seperti yang sudah kamu lihat sebelumnya, alat ini jelas bisa memilih teks dari gambar yang sangat berguna, dan selain itu juga memungkinkan kamu untuk mendeteksi musik. Jadi kalau kita tahan, kamu juga bisa lihat di sini ada ikon musik. Izin untuk menampilkan di atas. Ya, tentu saja. Kita akan lakukan di atas aplikasi lain. Keren. Dan ini seharusnya memungkinkan kita untuk meluncurkannya, kan? Nah, itu dia. Sekarang alat ini sedang mendengarkan. Jika ada musik yang diputar, alat ini akan mendeteksi dan memberitahu judul lagunya. Intinya sekarang sudah ada fitur Shazam bawaan di ponselmu tanpa perlu aplikasi tambahan, jadi kamu punya fleksibilitas yang cukup bagus dengan fitur ini. Dan agak disayangkan namanya Circle to Search, yang mana agak bertentangan dengan logika cara kamu meluncurkannya sekarang. Bagaimanapun juga, ini pada dasarnya merangkum seluruh video ini. Jadi kalau kamu merasa ini sangat membantu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.